Halo teman-teman semua, selamat malam semuanya. Jadi tutor malam ini kita bakalan ngebahas persiapan ujian matematika 1A. Oke, sebelum tutornya dimulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga tutor malam ini bisa bermanfaat buat kita nanti UAS. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai dan dilanjut di lain waktu. Oke, buat selanjutnya aku serahin ke Armada. Sok, Mat, mulai, Mat. Oke. Halo malam semuanya. Jadi aku bakal bahas soal-soal buat persiapan UAS MTK nanti. Aku mulai aja. Oke. Udah kelihatan belum share screen-nya? Udah. Oke. Oke, di sini aku bakal bahas soal-soal. Nanti kalau ada yang mau tanya boleh on mic aja ya. Jangan tanya lewat kolom chat. Barangkali aku nggak baca. Oke, di soal yang pertama ini tentukan fungsi f yang grafiknya melalui titik 9,4 dan gradien garis singgung grafik tersebut di setiap titik adalah 3 akar X. Oke, di sini eh, kita tahu kan kalau gradien garis singgung itu, ini aku tulis gradien garis singgung itu kan sama aja turunan dari fx-nya kan. Nah, di sini turunan dari fx-nya itu diketahui bahwa 3 akar X, berarti f aksen X ini dia sama dengan 3 akar X. Kita diminta menentukan fungsi fx-nya yang melalui titik ini, titik 9,4. Berarti kalau kita mau cari fx-nya, maka kita harus mengintegralkan si fungsi turunannya. Berarti integral dari f aksen X dx. Ini berarti akan sama dengan integral dari 3 akar X dx. Nah, hasil integralnya adalah 3 dikali 3 dikali 2/3 dikali X pangkat 3/2 ya kan, ditambah C. Nah, karena kita belum tahu C-nya, di sini kita berarti manfaatin informasi bahwa si F-nya itu melalui titik 9,4. Berarti saat X-nya sama dengan 9, berarti F9 akan sama dengan 3 dikali, ini langsung aja, berarti ini 2 dikali 9 pangkat 3/2 plus C ya kan. F9-nya kan tadi 4. Berarti 4 sama dengan ini hasilnya adalah 2 dikali 27 plus C. Berarti kita dapat C-nya sama dengan min 50 kan. Berarti si fungsi fx-nya ini adalah fx sama dengan 2x pangkat 3/2 min 50. Oke. Ini jawabannya. Ada yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada aku lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, di sini diketahui G aksen X sama dengan 1 ditambah Fx. Kita diminta periksa bahwa Fx sama dengan Gx min X plus 10 merupakan antiturunan dari F. Nah, kita tahu kalau definisi antiturunan itu, definisi ini
anti turunan. Bahwa F disebut anti turunan dari F pada suatu interval, misalnya interval I gitu. Interval I. Nah, jika F besar aksennya itu sama dengan Fx. Nah, berarti dari informasi yang ini, informasi bahwa F besar X sama dengan Gx min X plus 10, kita kan diminta memeriksa apakah si F besar X ini tuh anti turunan dari ini. Berarti kita perlu menurunkan si F besar X-nya ini. Berarti F aksen X-nya kan sama dengan ini, berarti turunannya G aksen X. Turunan dari si min X adalah 1. Nah, berarti F aksen X sama dengan, di sini ada informasi lagi bahwa G aksen X itu sama dengan 1 ditambah Fx. Berarti ini kita akan menjadi 1 ditambah Fx dikurangi 1 kan sama dengan Fx. Nah, ini sama dengan definisi yang ini. Berarti F besar X ini itu terbukti merupakan suatu turunan dari fungsi F. Jadi ini terbukti gitu. Oke. Di sini barangkali ada yang mau tanya, silakan. Oke, kalau nggak ada aku lanjut ya. Lanjut. Oke, soal selanjutnya adalah fungsi G adalah fungsi yang kontinu. Di sini ada kata kunci bahwa dia adalah kontinu. Artinya dia bisa diintegralkan, kemudian dia genap dan periodik di sini. Nah, dari informasi genap dulu, kata kunci genap berarti kalau ada genap kita perlu ingat bahwa ada teorema simetri dalam integral. Bukan dalam integral sih sebenarnya, dalam fungsi juga ada. Jadi jika F fungsi genap itu kan berarti misalnya ada F min X, ya kan, itu akan sama dengan Fx. Nah, dia itu kalau misalnya kita integralkan dari minus A sampai A dari Fx dx itu akan sama dengan 2 kalinya dari integral dari 0 sampai A Fx dx. Nah, sedangkan kalau jika F-nya itu fungsi ganjil, berarti kan dia ketika F min X maka akan sama dengan min Fx. Nah, ini ketika diintegralkan dari min A sampai A Fx dx itu akan sama dengan 0. Oke, kemudian kata kunci berikutnya ada periodik. Kalau periodik berarti kita pakai keperiodikan fungsi di sini. Keperiodikan fungsi. Nah, ini teoremanya adalah bahwa jika Fx itu berperiode P,
Kemudian syaratnya adalah K suatu bilangan bulat. Terus dan A, B itu adalah anggota bilangan real. Maka ada sifat bahwa integral dari 0 sampai K P dari fx dx itu akan sama dengan K dikali integral dari 0 sampai P fx dx. Dan yang berikutnya ada misalnya A ditambah periodenya P, kemudian B ditambah periodenya adalah P dari fx dx, maka ini akan sama dengan integral dari A sampai B fx dx. Nah, berdasarkan dua teorema ini, kita diminta menentukan ini kan. Berarti sebelum itu kita analisis dulu yang ini. Kita analisis dulu yang ini. Integral dari P sampai Gx. Berarti sini maka integral dari min P sampai P Gx dx sama dengan 10. Karena Gx-nya adalah fungsi genap, berarti kita bisa ubah bentuknya jadi 2 kali integral dari 0 sampai P Gx dx sama dengan 10. Ini akan sama dengan sama dengan 5. Nah, kemudian baru kita tentukan integral dari 0 sampai 3P Gx dx. Nah, ini yang bawah ini menggunakan sifat yang ini kan, yang atas ini. Oke, berarti kita bisa taruh 3-nya di depan, 3 dikali integral dari 0 sampai P Gx dx, di mana integral dari 0 sampai P Gx dx itu 5, berarti 3 dikali 5 sama dengan 15. Oke, jawabannya 15. Ada yang mau tanya? Kalau mau tanya bisa langsung on mic aja. Oke, aku lanjut ya. Oke, sebentar ya. Ada kendala. Oke, lanjut. Nah, ini ada soal kita disuruh diminta menentukan nilai hampiran dari integral menggunakan metode trapesium. Oke, jadi dalam menentukan nilai hampiran itu kan ada banyak cara gitu. Ada Riemann pakai Riemann kiri, Riemann tengah, Riemann kanan, trapesium sama parabola atau Simpson. Nah, itu kalian bisa hafalin aja rumusnya kalau untuk TPB sekarang. Dan biasanya kalau itu ada soal galat-galat, biasanya itu nggak perlu dihafal karena biasanya dikasih tahu dalam soal. Tapi kalau menentukan nilai hampiran, biasanya kita harus hafal rumus-rumusnya, gitu kan. Oke, di sini karena dia diminta metode trapesium, berarti hampiran dengan menggunakan metode trapesium itu, misalnya ada sebuah integral dari A sampai B fx dx dihampiri dengan
metode trapesium, maka akan menghasilkan B min A per E min A per per 2N kayak 2N atau 3 ya? 2N 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 dari sini ada misalnya FA ditambah 2 kali dari sigma I sama dengan 1 sampai N-1 dari FA ditambah I dikali B min A per N ditambah FB. Oke. Nah, kita pakai rumus ini, berarti kalau ditanyakan integral dari 0 sampai 3, 2 per 2 plus T kuadrat DT, ini akan dihampiri jadi B-nya adalah 3, dikurangin A-nya 0 per 2 dikali diminta N-nya adalah 3. Kemudian kali FA. F0 berarti F0 ditambah 2 kali sigma 3 min 1 berarti 2. Ini I sama dengan 1. Kemudian F A-nya adalah 0 ditambah I dikali 3 min 0 per N-nya adalah 3. Ditambah FB-nya adalah F3. Ini berarti akan sama dengan ini seperdua dari F0 ditambah 2 dikali sigma I sama dengan 1 sampai 2. F ini berarti I ya kan, ditambah F3. Nah, kemudian kita langsung bisa substitusiin aja. Misalnya F0 berarti 0-nya disubstitusikan ke dalam fungsi yang ini, yang 2 per 2 plus T kuadrat. Berarti kalau ketika T-nya 0, berarti 1 ditambah ini 2, karena ini sigma dari I sama dengan 1 sampai 2 FI, berarti kita menjumlahkannya dari F1 ditambah F2 doang gitu. Baru kita ditambah F3-nya tadi kalau kita substitusiin ke fungsi F berarti 2/11. Nah, ini akan sama dengan setengah dikali 1 ditambah 2 kali F1 adalah 2/3 ditambah F2-nya adalah 2/6. Ini ditambah 2/11. Nah, ini nanti hasilnya akan sama dengan menghampiri gitu ya, sama dengan 1,59. Nah, berarti ini diperoleh bahwa integral dari 0 sampai 3 ini 2 per 2 plus T kuadrat DT itu hasilnya menghampiri 1,59 atau 2 lah. 2, sorry, 1,6 artinya. 1,6. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, kalau nggak ada aku lanjut ya.
Oke, di sini ada contoh soal aplikasi integral volume benda putar sini. Nah, ini misalnya udah dikasih daerah dibatasi oleh ini. Ini udah ada gambarnya kebetulan. Kalau belum ada gambarnya berarti kita harus buat grafiknya. Karena mau nggak mau kalau volume benda putar itu kita harus ada gambar grafiknya. Oke, di sini diminta diputar terhadap garis X sama dengan 4. Misalnya di sini 4 gitu. Nah, ini berarti X sama dengan 4. Nah, diminta bahwa daerah yang ini itu diputar terhadap X sama dengan 4. Kalau kita ambil partisi, kita ambil partisinya delta X aja gini. Ini delta X. Nah, karena partisinya adalah delta X, berarti ketika partisinya itu dia sejajar dengan sumbu putar dan tapi dia nggak berimpit dengan sumbu putar. Berarti dalam kasus ini kita pakai metode kulit tabung. Nah, di mana volume benda putar menggunakan metode kulit tabung itu adalah delta V akan sama dengan 2 pi RH delta X. Berarti tugas kita adalah mencari R dan H-nya. Kita cari R-nya dulu. Di sini karena dia diputar terhadap sumbu terhadap X sama dengan 4, berarti jari-jarinya kan misalnya ini adalah misalnya jarak dari pusat ini sampai partisi yang kita ambil itu X. Nah, berarti dari sini ke sini itu kan berarti 4 min X kan. Karena jarak dari partisi terhadap pusat 0,0 itu misalnya kita ambil X. Berarti jari-jari ketika ini diputar ke sini kan berarti R-nya adalah ini kan. Oke, R-nya adalah ini. Kemudian tingginya, berarti kan tingginya dari sini sampai sini gitu. Nah, ini kan berarti sesuai dengan partisinya, berarti ketinggiannya di sini adalah si Y-nya atau Fx-nya. Berarti R-nya tadi kita dapat 4 min X. Kemudian H-nya adalah si Y-nya atau Fx-nya. Itu sama dengan 1 per 1 plus X kuadrat. Nah, kita udah dapat berarti delta V-nya akan sama dengan 2 pi 4 min X. H-nya adalah 1 per 1 plus X kuadrat. Delta X. Sehingga volumenya akan sama dengan integral dari, karena dia daerahnya dari 0 sampai 1, berarti integral dari 0 sampai 1 si 2 dari 2 pi dikali 4 min X 1 per 1 plus X kuadrat dx. Berarti ini akan sama dengan 2 pi-nya keluar, integral dari 0 sampai 1. Oke, karena ini fungsinya nggak terlalu bagus, berarti kalau misalnya kita kali silang ini dengan ini, gitu, kita pisahkan, berarti kita dapat 4 per 1 plus X kuadrat dikurangin X per 1 plus X kuadrat dx. Gitu kan. Berarti ini akan sama dengan 2 pi integral dari 0 sampai 1 Nah, oke, ini fungsinya nggak bisa langsung, berarti kita
pakai metode substitusi. Nah, karena ini fungsinya nggak bisa kita misalkan sekaligus, berarti kita perlu menentukan integral tentunya dulu sebelum menentukan integral tak. Kebalik, kita perlu menentukan integral tak tentunya dulu sebelum kita menentukan integral tentunya. Nah, di sini kita tentuin dulu integral dari 4/1 plus x kuadrat dx. Nah, ini kayaknya pakai yang materi dari fungsi transenden, nggak bisa pakai substitusi. Jadi kalau ada integral dari dari 1 per x kuadrat plus a kuadrat dx itu akan sama dengan 1 per a dikali arcus tangen x per a. Nah, berarti ini pakai ini kan. Nah, berarti ini akan sama dengan 1 per A-nya adalah 1 dikali sininya adalah bukan 1, atasnya adalah 4. 4/1 berarti 4 dikali tan inverse x per A berarti x/1 berarti x. Nah, ini kita udah dapat. Berarti sekarang kita tentuin si integral tak tentu dari x per x kuadrat plus 1 dx. Nah, kalau ini bisa pakai substitusi, ya kan? Misal yang kita misalin adalah x kuadrat plus 1 gitu. Misalnya ini u, berarti 2x dx akan sama dengan du. Berarti du sama dengan berarti x dx akan sama dengan setengah dari du. Oke, berarti yang ini akan sama dengan integral dari kita ubah jadi 1/2u du, ya kan? Berarti ini akan sama dengan setengah integral dari 1/u du. Nah, pakai materi yang dari fungsi transenden lagi bahwa kalau ada integral dari 1/u du itu kan sama dengan ln u plus c, akan berarti ini akan sama dengan setengah dikali ln u plus c gitu kan. Berarti ini sama dengan setengah dari u-nya adalah tadi yang kita misalin itu x kuadrat plus 1, berarti ln x kuadrat plus 1. Nah, kita udah dapat, berarti yang si integral tentu ini kita bisa tentuin dari hasil integral tak tentunya. Berarti kalau aku tulis ulang sini, berarti V-nya adalah tadi 2pi integral dari 0 sampai 1 4 x kuadrat 1 min x per x kuadrat plus 1 dx. Nah, berarti ini sama dengan 2pi
dikali tadi yang ini tuh dia hasilnya 4 tan inverse X dikurangin hasil yang ini adalah setengah ln X kuadrat plus 1. Oke, ini dari 0 sampai 1. Nah, ini berarti hasilnya adalah kalau kita kaliin langsung berarti ini 8pi tan ini X min pi ln X kuadrat plus 1 dari 0 sampai 1. Nah, ini nanti hasilnya berarti akan sama dengan kalau disubstitusiin 1 sama 0 berarti 2pi kuadrat min pi ln ini pi-nya adalah pi ln 2 satuan volume. Oke, jadi jawabannya volumenya adalah 2pi kuadrat min pi ln 2. Oke, ada yang mau tanya? Enggak. Ini soalnya lumayan sih. Jadi dia kan sebenarnya nanya aplikasi integral yang volume benda putar, tapi buat cari integralnya dia pakai materi dari transcendent sum. Ya, transcendent yang ini. Oh ya, buat yang ini juga bisa dihafal gitu. Ada rumusnya. Kalau penurunannya mau panjang sih. Oke, kalau nggak ada yang tanya, aku lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini udah masuk ke aplikasi yang berikutnya, itu yang usaha ini. Oke, kita tahu kalau usaha itu W sama dengan integral dari f(x) dx. Misalnya ini dari A sampai B gitu. Nah, si F-nya ini kan dia kan gaya kan. Gayanya ini tuh dia bisa macam-macam. Dia bisa berupa pegas gitu. Terus ada fluida. Kemudian ada gaya berat. Nah, biasanya kalau di soal-soal kalkulus itu gayanya cuman nggak jauh dari 3 ini. Kalau nggak pegas tuh fluida atau enggak berat. Nah, di soal ini tuh dia kan diketahui ini ada pegas. Berarti dia pakai gayanya itu yang pegas. Nah, kita tahu gaya pegas di fisika itu kan Fx sama dengan Kx. Berarti usahanya W akan sama dengan integral dari A sampai B Kx dx. Nah, K-nya itu kan diketahui 200. Kemudian untuk batas AB-nya itu lihat dari si pertambahan panjangnya. Di sini dia kan diketahui kalau panjang pegasnya bertambah 10 cm. Oke, berarti 10 cm ini kita ubah dulu ke meter gitu, berarti ini 0,1 meter gitu kan. Karena ini kan dia konstantan pegas kan satuannya Newton per meter kuadrat. Sehingga si W-nya adalah integral dari 0 sampai 0,1 tadi. 0,1. K-nya tadi 200 X dx. Nah, berarti akan sama dengan 100 X kuadrat dari 0 sampai 0,1. Berarti ini akan sama dengan 1 joule usahanya. Dia cuma nanya usaha kan.
ya. Kalau pegas, aku kasih aja nih. Kalau pegas itu dia F-nya adalah Kx gitu kan. Kalau fluida dia adalah delta dikali H dikali luas penampang A. Kalau berat itu ya kayak biasa massa dikali gravitasi. Delta ini tuh dia kayak massa jenis gitu. Kalau H itu ketinggian. Kalau A-nya luas penampang. Luas penampang dari partisi yang diambil. Oke, kalau nggak ada yang tanya, aku lanjut ya ke soal berikutnya. Nah ini nanya usaha lagi, usaha. Nah ini baru aplikasi dari si yang usaha tapi dia pakainya gaya berat. Di sini kan dia sebuah ember diangkat ke atas dengan kecepatan konstannya 0,25 meter per second sampai ketinggian 10 meter di atas tanah. Nah mula-mula embernya itu kosong, pas diangkat sampai 10 meter itu embernya penuh terisi air. Di sini massa talinya diabaikan, diketahui massa embernya 1 kg. Dia nanya usaha yang dilakukan untuk mengangkat. Berarti gaya yang bekerja di sini kan dia cuman gaya berat kan. Di sini gaya berat. Berarti F-nya itu dia cuman mg gitu. Nah, M-nya itu kita perlu berarti massa si ember sama massa si air karena dia ketika embernya diangkat sampai ke permukaan itu kan dia katanya di sini diketahui penuh berisi air hujan itu kan. Nah, berarti kita perlu cari massa ember dan massa airnya. Buat gravitasinya ini di sini diketahui 10 meter per second, berarti ini akan 10 G-nya. Nah, berarti usahanya bentar. Berarti di sini massa embernya udah diketahui, tapi massa si airnya belum diketahui. Nah, ketahuinya dari mana? Di sini ada informasi bahwa embernya itu terisi air dengan laju konstannya itu 0,1 kg per second. Berarti kita butuh tahu embernya itu pas diangkat ke atas itu waktunya berapa supaya bisa dikalikan dengan laju konstan ini, ya kan? Jadi kan kita bisa dapat satuan kilogram di mana itu massa dari si airnya. Berarti kita analisis berarti ketika si ember itu tiba di ketinggian di ketinggiannya misalnya kita analisis dia sampai di ketinggian X tertentu. Itu kan konstan 0,25 meter, berarti ember bakal tiba di ketinggian X meter itu dalam waktu berarti X per si V-nya 0,25. Berarti ini akan sama dengan 4X detik atau second aja aku pakai second. Nah, kita udah tahu nih bahwa si embernya itu ketika diangkat sampai di ketinggian X meter itu dia waktunya 4X second. Berarti ketika kita cari massanya, massa total gitu. Itu kan berarti misalnya MX. Itu berarti massa ember ditambah massa air, ya kan? Massa air. Berarti ini akan sama dengan massa embernya tadi 1 kilogram, berarti 1 aja ditambah massa airnya adalah si waktunya dikali kelajuan airnya 4X
dikali 0,1 gitu kan, kilogram gitu. Nah, kita udah dapat masanya, berarti kalau kita mau cari integralnya, usahanya berarti W sama dengan integral dari batas bawah sama atasnya itu berarti ketinggiannya. Ketinggian si embernya ketika dia kan mau sampai ke 10 meter nih. Berarti 0 sampai 10 dari massa dikali gravitasi dx. Nah, dia akan sama dengan integral dari 0 sampai 10. Mx-nya adalah ini. 1 ditambah 4x dikali 0,1 dikali G-nya 10 dx. Berarti ini akan sama dengan integral dari 0 sampai 10 plus 4x dx. Oke. Jadi dapat W-nya adalah integral dari ini. Dia nanyanya, dia di perintahnya integralnya tidak perlu dihitung, jadi kita hasil akhirnya cuman ini doang. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada aku lanjut. Oke, bentar. Nah, ini soal berikutnya itu sama, dia ngitung usaha juga. Sesuai yang tadi, kalau ini pegas, ini fluida, ini berat, ini fluida gitu. Caranya sebenarnya sama dari yang ini. W-nya integral dari ini. Berarti efeknya kita pakai yang ini nih. Ya kan? Jadi dari gambar itu kalian bisa analisa aja. Karena sama mungkin aku bakal skip dulu yang ini. Aku lanjut ke model soal yang lain biar semuanya bisa kebahas ya. Baru nanti kalau ada waktu sisa aku bakal balik ke soal yang belum dijawab. Oke. Nah, di sini ada soal model baru tentang momen kawat. Ini udah masuk ke momen sama pusat massa. Di sini dibilang sebuah kawat lurus itu panjangnya 7 satuan diletakkan pada sumbu X. Sehingga ujung kiri kawat terletak pada X sama dengan 0. Jika massa jenis kawat delta X, ditanya integral momen kawat terhadap X sama dengan 7. Jadi misalnya di sini kita gambar. Ini sumbu X, ini Y. Terus si kawatnya itu kan yang ini. Misalnya gini gitu. Ini 0, ini 7. Nah, momen itu kan dia hasil kali dari massa si benda ini terhadap jaraknya dari suatu titik yang ini pada sumbu X, yaitu itu dinamakannya momen. Berarti momen itu kan sebenarnya sorry, ini kenapa nggak keluar ya? Oke, momen itu kan berarti si jaraknya, si X-nya dikali sama si massa gitu kan. Nah, berarti di dalam soal ini, misalnya momennya itu biasanya dilambangin sama M besar. Di sini kita punya delta M, itu berarti akan sama dengan
si panjangnya misalnya delta X ya, dikali dengan M-nya, delta M. Nah, di soal ini dia kan momen kawat terhadap X sama dengan 7. Berarti jaraknya S si X, delta X ini berarti kan X min 7 kan. Simpelnya kalau misalnya kayak gini, misalnya terhadap S sama dengan 7, ya 7-nya pindah ruas gitu. Jadi X min 7 gitu. Nah, berarti kan di sini kita punya delta yang besarnya akan sama dengan X min 7 dikali delta M. Nah, delta M ini langsung aja ya. Delta M ini tuh dia akan sama dengan si apa namanya? Si massa jenisnya delta X dikali sama delta X juga. Apa sih namanya? Namanya mirip delta X. Ya gitulah. Jadi kita udah dapat nih persamaan si momen si kawatnya. Berarti kalau kita mau cari momennya M besarnya doang, berarti akan integral dari 0 sampai 7 karena panjang kawatnya cuma sampai 7. Kemudian ini dari X min 7 delta X-nya di sini nggak dikasih tahu. Berarti kita tulis aja delta X lagi dx. Oke. Ini M besar ya. Oke, udah ini. Jadi jawabannya adalah ini. Untuk si momennya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu. Oke, aman kayaknya kalau itu aku lanjut ya. Nah, ini sama kayak soal yang tadi. Diketahui ada sebuah kurva dibatasi oleh ini, kemudian ditanyakan luas, pusat massa, dan volume benda putar. Volume benda putar tadi udah lah ya, udah dibahas. Berarti nanti aku bakal bahas bagian A sama B-nya aja. Jadi yang C-nya aku skip karena udah dibahas sebelumnya kan tentang volume benda putar. Oke. Untuk yang A itu nanya luas daerah. Ini sebenarnya kalau mau digambar untuk yang luas ya, kalau luas kalau misalnya grafiknya mau digambar nggak apa-apa sih. Tapi kalau di sini kan dia cuman diketahuinya satu fungsi sama sumbu X. Berarti kan dia cuman apa namanya? Cuman ada fungsinya kan cuman ada satu karena sumbu X ini kan sama aja X sama dengan 0 gitu. Nah, kita tahu kalau luas itu kan dia integral dari A sampai B fx dx ya kan. Kalau misalnya misalnya ini P deh, P. Kalau misalnya P-nya ini dia ternyata ada dua kurva gitu misalnya ini. Misalnya ini dibatasi oleh A, B. Berarti ini akan sama dengan fungsi atas dikurangi bawah. F dikurangi G dx gitu. Atau kalau misalnya si kurvanya itu dia nyamping begini, kemudian ini adalah A, ini B. Nah, berarti luasnya adalah fungsi kanan dikurangi kiri A sampai B. Kalau misalnya ini F, ini G, berarti G min F dx gitu. Ya sebenarnya ya gitu. Oke, berarti untuk soal yang ini
dia kan fungsinya cuma satu, berarti luasnya adalah integral dari x min x kuadrat. Di sini nggak diketahui batasnya. Karena di sini x kuadrat, ada x kuadrat, berarti kan si grafiknya itu dia kayak kayak gini. Gini gitu. Set gitu kan. Ada parabolanya kan. Berarti kan dia kurvanya ini x min x kuadrat sama dengan y. Kurvanya ini dia memotong sumbu x kan. Nah, kita kan belum tahu batasnya dari mana sampai mana. Berarti kita perlu tahu si titik potong x min x kuadrat ini terhadap sumbu x, terhadap x sama dengan 0. Berarti sebelum cari integralnya, kita tentuin dulu batas-batasnya itu dari perpotongan x min x kuadrat terhadap x sama dengan 0. Berarti titik potong sini, titik potong y sama dengan x min x kuadrat terhadap sumbu x. Berarti x min x kuadrat ya kan, karena titik potong terhadap sumbu x berarti y-nya sama dengan 0, berarti sama dengan 0. Berarti ini kalau difaktorkan jadi x1 min x sama dengan 0. Berarti x sama dengan 0 atau x sama dengan 1. Nah, kita udah dapat nih x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Berarti kurvanya si batas bawah sama batas atasnya itu adalah ini. Ini adalah batas bawahnya, ini itu A gitu, yang ini adalah B. Nah, berarti luasnya adalah integral dari A-nya adalah 0, B-nya adalah 1, fx-nya adalah x min x kuadrat dx. Nah, ini akan sama dengan x kuadrat per 2 min x pangkat 3 per 3 itu dari 0 sampai 1. Nah, ini hasilnya berarti 1 per 6. Hasilnya 1 per 6 satuan luas. Oke, ini luasnya. Ini untuk soal yang A. Kemudian yang B ini tentang pusat massa. Gimana ya, sini aja deh. Pusat massa kepingnya itu A, B, berarti ini pusat massa. Nah, pusat massa itu kan sering dinamakan dengan X bar, Y bar. Nah, di mana kalau misalnya nanya pusat massa atau nama lainnya sentroid, itu bisa dicari dari X bar sama dengan momen Y per massa. Massa si bendanya kan. Kalau Y bar itu sama dengan momen si X per massanya. Nah, berarti untuk yang A di sini, A itu kan dia X bar kan. Nah, ini akan sama dengan momen Y dibagi massa. Dimana kita tahu momen Y-nya itu kalau misalnya kita kan ini grafiknya, misalnya kita ambil partisinya adalah delta X, berarti MY-nya akan sama dengan delta dikali batasnya tetap 0 sampai 1 X dikali fungsinya adalah X min X kuadrat dx. Oke, ini per
delta dari 0 sampai 1, masanya itu fx-nya adalah x min x kuadrat dx. Ini sama bisa kita coret. Jadi ini kan sama dengan, kalau kalian hitung hasilnya itu 1/12 per 1/6. Hasilnya kan sama dengan setengah. Nah, untuk B-nya itu kan Y bar sama dengan momen X per masanya. Ini kan sama dengan delta. Delta itu massa jenisnya ya. Delta itu massa jenis. Ini dari 0 sampai 1. Ini aku kebawain aja. Dari 0 sampai 1. Kalau ini itu jadinya setengahnya. Setengah dari x min x kuadrat dikuadratkan dx. Oke, per delta dari 0 sampai 1 x min x kuadrat dx. Oke, ini nanti hasilnya kalian bisa hitung dapat berapa gitu. Sebenarnya berapa ini? Aku belum ngitung soalnya. Oke, mungkin di sini aku bakal review ulang. Kalau misalnya dia ini kan kalau massa itu dia selalu pakein kan nih, massa itu kan dia delta mas jenis dikali integral dari A sampai B fx dx. Ini kalau kita ambil partisinya ini ya, partisi apa namanya, delta x. Berarti kalau MY-nya itu kan tadi delta dikali A sampai B x fx dx. Kalau mx-nya itu delta dari A sampai B setengah fx kuadrat dx. Nah, tapi gimana kalau misalnya yang diketahui kurvanya itu x sama dengan. Berarti kan kalau x sama dengan kan kita ambil partisinya kan delta y. Karena akan susah kalau misalnya diubah dalam y misalnya gitu. Berarti kalau misalnya partisinya adalah delta y, ini yang ini tetap A sampai B, cuman ininya adalah FY gitu. DY. Nah, si MY-nya ini dia bakal kebalikannya dari si yang ini, kebalikannya. Berarti MY-nya akan sama dengan delta dari integral dari A sampai B setengah f x kuadrat dy. Nah, kalau mx-nya jadi kebalikannya, berarti ini delta dari A sampai B x bukan x y ya. Y, nah ini berarti y dikali fy dy. Nah gitu. Ini aku kasih keterangan ini kalau partisinya delta x, ini kalau partisinya adalah delta y. Oke, itu untuk A sama B. Ada pertanyaan?
Oke, kalau nggak ada aku lanjut ya. Kalau ada pertanyaan langsung on mic aja. Oke, ke soal berikutnya ini ada tentang integral dari eksponen. Oke, sebelum itu dulu aku bakal mungkin review ulang. Di sini untuk pangkat x itu kan dia adalah fungsi x, fungsi eksponensial alami atau natural. Nah, fungsi eksponensial alami itu ketika persamaannya adalah yang y sama dengan e pangkat x, atau biasa atau bentuk lainnya adalah x p dari x. P ini kan dia eksponen dari x. Nah, untuk turunannya misalnya turunan dari apa ya? Gini aja deh. Nah, ini turunan dari e pangkat x itu tetap e pangkat x. Ini akan sama dengan e pangkat x. Nah, tapi kalau misalnya misal u suatu fungsi, berarti kalau kita punya y sama dengan e pangkat u, ini kan cuma x doang. Berarti turunannya adalah e pangkat u dikali u dikali turunan dari u. Bukan dy, du. Itu gini aja. U aksen, udah gitu. Jadi kalau misalnya e pangkat suatu fungsi itu turunannya adalah e pangkat fungsi itu dikali turunan dari fungsi itu. Nah, di soal ini untuk integralnya berarti kalau ada integral di sini deh. Di sini kalau ada integral dari e pangkat x dx itu hasilnya adalah e pangkat x plus c. Nah, kalau misalnya yang ini u adalah fungsi, berarti di sini integral dari e pangkat u du itu akan sama dengan e pangkat u plus c. Nah, ini cuman sekedar reviewnya. Berarti untuk soal yang di atas, misalnya kita punya tadi integral dari e pangkat x plus 1 gitu kan per 1 plus e pangkat x dx. Nah, ini akan sama dengan kita pisahin dulu e-nya di atas, integral dari e pangkat x dikali e ya kan per 1 ditambah e pangkat x dx. Karena e ini dia konstan jadi bisa keluar sama dengan e integral dari e pangkat x per 1 plus e pangkat x dx. Nah, dilihat dari bentuk ini itu dia kita bisa pakai metode substitusi di sini. Jadi yang dimisalkan adalah misal itu 1 plus e pangkat x-nya adalah u. Berarti kan turunannya adalah e pangkat x dx sama dengan du. Sehingga ini akan sama dengan e integral dari 1 per u du. Dimana integral dari 1 per u du itu adalah ln u, jadi ini i dikali ln u plus c sama dengan e dikali u-nya tadi adalah 1 plus e pangkat x, berarti e dikali ln 1 plus e pangkat x plus c.
atau kalau misalnya pakai ini juga boleh ln ini mutlak 1 plus e pangkat x plus c, karena kan ini harus positif kan kalau logaritma, jadi pakai mutlak lebih tepat gitu kan kurungnya daripada yang ini. Oke, ini jawabannya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau nggak ada aku lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini ada tentang dia nanya populasi nyamuk. Oke, berarti kalau ini dia udah masuk ke aplikasi dari fungsi eksponen sama logaritma. Oke. Nah, buat yang soal A, diketahui populasi nyamuk di suatu daerah bertambah dengan laju yang sebanding dengan ukuran populasi nyamuk pada saat tersebut. Nah, misal di sini ada laju pertambahan populasi nyamuk adalah DY per DT sama dengan KY. Diketahui ini K-nya adalah ln 2/5. Terus populasi mula-mulanya itu 100. Dia nanya populasi nyamuk pada hari ke-10. Berarti tugas kita di sini kan kita perlu cari fungsi YT-nya kan untuk menentukan populasi nyamuk, karena Y-nya itu kan dia melambangkan populasi nih. Populasi nyamuk dinyatakan sebagai Y dari fungsi Y terhadap T. Nah, berarti dari informasi ini yang pertama nih, dia ada DY per DT sama dengan KY. Kalau kita mau cari persamaan dalam bentuk Y sama dengan, berarti kan kita di sini bisa analisis pakai persamaan diferensial biasa. Itu gimana dengan pemisahan variabel. Pemisahan variabel. Ini yang A ya, ini yang A. Nah, jadi ketika kita punya ini, ketika kita mau kumpulkan Y dalam satu ruas dan T dalam satu ruas, berarti kan ini kan sama dengan 1 per Y DY itu akan sama dengan K DT ya kan. Berarti kemudian kita integralkan kedua ruasnya, integral dari 1 per Y DY sama dengan integral dari K DT. Nah, di sini kita bisa dapat integral dari 1 per Y itu kan dia ln Y kan. Ln Y. Nah, ini integral dari K DT adalah KT. Nah, kita masih dalam bentuk ln Y sama dengan KT, ini ada plus C-nya. Sorry. Plus C. Kita mau cari Y sama dengan kan. Jadi kalau misalnya di aplikasi itu kalau misalnya tentang populasi itu kan sebenarnya tujuannya kan persamaan umumnya itu kan dia Y T sama dengan Y0 E K T. Sebenarnya ini kan, sebenarnya kita mau cari ini persamaan untuk laju populasi itu. Tapi di sini kita masih baru punya ln Y sama dengan KT plus C. Berarti kita perlu cari si C-nya. Perlu cari si C-nya dulu. Nah, dapat C-nya dari mana? Di sini ada informasi bahwa mula-mula itu dia 100 ekor. Berarti kalau mula-mula itu kan berarti ketika T-nya 0 kan. Berarti di sini mula-mula gitu. Mula-mula itu berarti ketika T-nya sama dengan 0. Berarti ln Y akan sama dengan K dikali
0. Langsung aja, sorry. Ini len I-nya berarti 100. Ya, sama dengan K dikali 0 ditambah C. Berarti kita bisa dapat len 100 sama dengan C. C-nya adalah len 100. Berarti persamaannya jadi len Y sama dengan KT plus len 100. Nah, berarti kalau kita mau cari sama dengan, berarti kan Y sama dengan E pangkat KT plus len 100. Nah, ini kalau misalnya kita pisahin E-nya, berarti E pangkat KT dikali E pangkat len 100. Di mana E pangkat len 100 itu kan, len 100 kan dia basisnya E. Di sini pakai sifat pangkat, berarti E KT dikali 100 kan, ini Y. Nah, kita udah dapat nih, jadi persamaannya bawah si T itu sama dengan 100 dikali E pangkat KT. Nah, ini kan mirip kan sama bentuk yang ini. Nah, jadi di sini kita dapat persamaan. Dia nyari apa sih? Oh, dia nyari populasi. Ini kita dapat persamaannya. Terus berarti populasi saat T-nya apa tadi? Saat pada hari ke-10, berarti T-nya itu 10. Jadi langsung kita substitusin aja kan, berarti 10 kan sama dengan 100 kali E pangkat K-nya tadi dapat, K-nya diketahui len 2/5, berarti ini len 2/5 dikali 10. Berarti ini sama dengan 100 dikali E pangkat 2 len 2. Berarti ini akan sama dengan 100 dikali E pangkat len 2 pangkat 2. Itu kan sama dengan 400. Sorry. 400. Oke, jadi dapat populasi nyamuk pada hari ke-10 itu sebanyak 400. Oke, ini untuk yang A. Kemudian untuk yang B, jika suatu predator kemudian muncul pada hari ke-10 dan memakan nyamuk dengan laju konstan 50 ekor per hari, tentukan model persamaan diferensial untuk menyatakan perubahan populasi nyamuk. Menentukan. Oke, jadi ini kan yang pertama kan dia cuman menyatakan yang ini, menyatakan populasi nyamuknya doang kan. Nah, ini dia yang B itu kalau ada predator berarti persamaannya bakal gimana? Berarti kalau misalnya ini yang B, berarti ketika kita punya DY/DT-nya adalah apa namanya? KY kan tadi, KY. Berarti kalau misalnya ada predator, kan ini kan dia laju populasi, berarti karena ada predator dengan laju konstan 50, berarti ini bakal dikurangin KY dikurangi 50. Sehingga kita kalau misalnya mau cari persamaannya dalam bentuk Y sama dengan, ini kan bisa dilihat ya pakai persamaan diferensial orde 1. Kalau yang pertama tadi, karena di sini nggak ada operasi apa-apa gitu, jadi bisa pakai pemisahan variabel atau persamaan diferensial biasa. Nah, cuman kalau ini harus pakai persamaan diferensial orde 1. Oke, berarti I per dt
min KY sama dengan min 50 ya. Karena kan persamaan diferensial order 1 itu dia untuk umumnya adalah dy per dx ditambah px dikali y sama dengan qx. Nah, sehingga ini adalah px-nya itu, dan ini adalah qx-nya. Oke, berarti di sini kita substitusiin dulu k-nya tadi itu dy per dt min k-nya tadi 2 per 5 y sama dengan min 50. Oke, berarti atau enggak ini dipakai K dulu aja deh, nggak apa, biar nggak ribet buat perhitungan. Berarti langkah selanjutnya kita perlu tentuin faktor integrasi dari persamaan diferensial ini. Faktor integrasinya itu kan dia pangkat integral dari min K ya, berarti min K dt karena dia terhadap T gitu. Berarti ini akan sama dengan pangkat min KT. Nah, kita udah dapat faktor integrasinya. Kemudian langkah selanjutnya adalah semua ruas yang ini dikalikan dengan faktor integrasinya. Berarti nanti di sini pangkat min KT dikali dy per dt min pangkat min KT dikali KY sama dengan min 50 dikali pangkat min KT. Nah, langkah selanjutnya di ruas kiri kita perlu tentuin kalau ruas kiri ini tuh dia sebenarnya turunan dari suatu fungsi apa. Nah, kalau dilihat itu kan yang ruas kiri ini itu kita bisa tuliskan bahwa dia itu dy per dt dari pangkat min KT dikali Y. Ya kan? Ini akan sama dengan min 50 dikali pangkat min KT. Nah, terus langkah selanjutnya kan kita mau cari sama dengan. Berarti kedua ruasnya kita integralkan. Berarti di sini kita kasih integral gitu. Integral di sini berarti dt. Nah, integral dari turunan suatu fungsi adalah fungsi itu sendiri. Berarti pangkat min KT dikali Y sama dengan, kayak di sini turunannya berarti 50 kan per K dikali pangkat min KT plus C. Berarti kalau kita mau cari sama dengan di sini Y sama dengan di sini bakal jadi pangkat KT dikali 50 per K dikali pangkat min KT plus C dalam kurung. Ini ikut dalam kurung ya. Berarti di sini akan sama dengan, kalau kita kaliin sini sama sini ya kan, itu bakal sama dengan 50 per K ditambah C dikali pangkat KT. Nah, di sini kita perlu cari nilai C-nya lagi. Nilai C-nya dapat dari mana? Nilai C-nya dapat dari yang poin A. Yang poin A itu dia kan dapat saat T-nya 10,
itu Y-nya adalah berapa tadi ini? 400. Berarti kalau kita mau cari C konstanta di sini saat T sama dengan 10 itu kan Y-nya sama dengan 400. Nah, berarti di sini 400 akan sama dengan 50 per K-nya tadi ln 2/5 ditambah C dikali E pangkat ln 2/5 dikali T-nya 10. Nah, nanti kalian bisa dapat bahwa C-nya hasilnya adalah 100 min 125 per ln 2. 2 ln 2 ya, sorry. 2 ln 2. Oke, nanti kalian bakal dapat C-nya itu segini. Berarti persamaannya akan sama dengan Y sama dengan YT sama dengan 50 per K ditambah ininya adalah 100 min 125 per 2 ln 2 kali E pangkat KT. Terus kita substitusiin K-nya adalah ln 2/5. Jadi nanti dapatnya adalah YT sama dengan 250 berarti per ln 2 ditambah 100 min 125 per 2 ln 2 dikali E pangkat ln 2/5 per 5T. Oke. Nah, ini untuk persamaan pada poin B, persamaan saat ini ya, ketika ada predator. Di sini kan dia cuma menentukan solusi persamaan. Ya, ini adalah solusinya. Ini solusi khusus. Ini untuk yang B. Yang B kita udah dapat. Kemudian untuk yang C, jelaskan mengapa kehadiran predator tidak dapat menghilangkan populasi nyamuk di daerah tersebut. Informasi ln 2 sama dengan 0,693. Oke, misalnya di sini yang C. Ini yang C. Oke, terus dulu tadi ln 2 itu nilai hampirannya adalah 0,693. Oke, karena dia nanyakan kenapa kehadiran predator itu tidak dapat menghilangkan populasi nyamuk. Berarti kalau kita tinjau dari persamaan ini yang bawah, kita tulis ulang. Kita tulis ulang di sini. YT sama dengan tadi 250 per ln 2 ditambah 100 dikurangin 125 per 2 dikali E pangkat ln 2/5 T. Nah, berarti ketika ini kan menyatakan populasi nyamuk, tapi pada saat si predatornya itu ada. Nah, yang predatornya itu kan yang min 50. Itu kan berarti kan dari yang ini kan. Nah, ini kan berarti si yang si populasi si laju populasi nyamuknya. Sedangkan yang ini itu untuk ini predator. Ini yang predator.
Tuh. Nah ini si nyamuknya yang 100 min ini. Berarti kita harus harus ngebuktiin supaya si yang ini tuh dia nggak boleh 0 gitu. Dengan menggunakan informasi dari ini len 2 sama dengan ini. Kalau kita perhatiin supaya yang ini tuh yang aku garisin ini sama dengan 0, itu kan berarti dia si yang ini yang 100 min bla bla blanya itu kan dia harus 100, ya kan, harus dikurangin 100 supaya dia 0 kan. Tapi nyatanya si len 2 ini kan dia 0,693. Nah dia itu lebih dari supaya yang ininya hasilnya 100 juga, itu dia harus dalam bentuk 125/200 kan. Ini kan sama dengan 0,625. Nah, karena len 2-nya ini kan sini informasi yang ini kan dia lebih dari 0,625. Berarti terbukti bahwa si Y-nya ini dia nggak bakal sama dengan 0. Artinya si predatornya itu nggak bakal bisa menghilangkan populasi nyamuk di daerah itu gitu. Berarti kalau kita bikin kalimatnya kan sini karena len 2 itu dia lebih dari ini. Nah, ini tuh yang membuat si yang aku garisin itu dia sama dengan 0, ya kan? Karena dianya itu lebih dari yang 0,625, berarti maka si Y-nya itu dia tidak pernah 0. Maka si Y-nya ini dia nggak akan pernah 0 karena dia lebih dari ini yang 125/200. Atau kalau misalnya kalian tinjau dari turunannya juga bisa. Berarti kan karena dia ini Y-nya tidak pernah 0, berarti si YT yang itunya kan dia akan selalu positif hasilnya. Sehingga terbukti bahwa predatornya itu nggak bakal bisa menghilangin populasi nyamuknya. Kalau kalian tinjau dari turunan dari si Y-nya ini, kalau ditinjau dari DYDT, ya kan, kita turunin persamaan yang ini, itu bakal dapat persamaannya sama dengan 100 min 125/2 len 2. Ini tetap. Nah, dikali 5 per len 2 kali E pangkat len 2/5. Nah, ini kalau ninjau dari uji turunan pertamanya, supaya bener nggak sih kalau si ininya itu dia selalu positif, artinya dia nggak bakal hilang karena predatornya. Itu dicek misalnya ini sama ini, bakal ada nggak hasilnya. Ternyata ada hasilnya, dia itu naik pada saat selang 10 sampai hingga dia itu naik gitu, monoton naik si grafik Y-nya. Berarti kan artinya si populasi nyamuk dalam lambang YT-nya itu dia nggak akan pernah 0 gitu. Jadi terbukti lewat situ.
Mungkin yang C agak bingung sih kalau misalnya disuruh buat narasi atau kalimatnya gitu. Karena kan kita sebenarnya ini cuman pakai informasi dari LEN 2 ini. Kemudian dikorelasiin sama yang ini gitu. Supaya terbukti bahwa ini tidak pernah nol atau dia selalu positif. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain? Apakah ada yang mau tanya? Kalau enggak, mungkin aku lanjut. Oh, ini sama-sama soal sebelumnya tentang persamaan diferensial gitu kan. Nanti kalian bisa coba sendiri. Jadi aku bakal skip ini. Terus ini. Oke. Sebentar aku izinin dulu. Cas ini dulu. Oke, buat soal selanjutnya ini ada sebuah tangki berisi 120 liter larutan garam dengan konsentrasi 1,5 gram per liter. Ke dalam tangki dialirkan larutan garam dengan konsentrasi 1 gram sekian. Nah, ini kalau misalnya dilihat, ini tuh dia adalah soal dari aplikasi persamaan diferensial tentang laju masuk aliran sama laju keluar aliran gitu. Biasanya aplikasinya pakai larutan garam begini. Jadi kalau misalnya aku punya tabung sini, salah yang sini. Punya tabung sini gitu kan. Itu. Tunggu ini hilangin deh. Nah, ini misalnya ada aliran yang masuk sini. Nah, ini kan alirannya itu Ki masuk sini, Ki masuk dengan konsentrasi garam dia yang masuk. Misalnya konsentrasinya aku lambangin C masuk. Kemudian dia ketika di sini ada isi air, kemudian dia keluar lagi gitu. Sini. Keluar dengan laju keluar, Ki keluar dengan konsentrasi oke, Ki keluar aja. Nah, ini rumusnya kalau misalnya itu kan sebenarnya awalnya dari dy per dt itu sama dengan si konsentrasi C masuk dikali Ki masuk kan, kemudian dikurangi C yang keluar dikali Ki yang keluar. Ini C. Nah, ini kemudian persamaan ini tuh dia bisa dikembangin lagi jadi dy dt sama dengan C masuk dikali Ki masuk kurangin masanya dalam YT. Nanti aku kasih keterangan di bawahnya gitu. Dibagi dengan volume dia si VT kali
Q keluar. Nah, di mana si VT ini tuh dia sama dengan V0 atau volume awal ditambah laju keluar, laju masuk dikurangin sama laju keluar. Tuh. Nah, keterangannya V0 itu volume awal. Jadi misalnya si tangkinya itu udah ada diisi dengan volume berapa liter air gitu. Kemudian dia dialiri lagi sama garam atau apa gitu kan. V0 itu punya volume awal. Kalau misalnya tangkinya mula-mula kosong ya berarti V0-nya ya 0 gitu. Kemudian C masuk ini itu dia konsentrasi garam saat dia masuk. Kemudian Q masuk ini, Q masuk sama dengan laju larutan garam masuk. Kemudian C keluar, ini sama aja, ini keluar gitu. Kemudian Q keluar, ini laju larutan garam saat keluar. Nah, kemudian VT-nya itu adalah volume pada saat T. Volume pada saat T. Nah, kalau YT-nya itu dia si massa garamnya. Massa atau jumlah garam pada saat T. Oke. Nah, ini untuk materinya. Terus kemudian di sini ada informasi dia tangkinya udah ada isinya. Isinya sama 120 liter larutan garam. Terus konsentrasinya itu 1,5 gram garam per liter. Berarti dia kan si ini jadi V0-nya kan. Karena dia volume mula-mulanya adalah 120, kemudian konsentrasinya awalnya segitu. Lalu ke dalam tangki tersebut dialirkan larutan garam dengan konsentrasi, berarti ini Q masuknya adalah 1 gram per liter, C masuknya 1 gram per liter, lalu Q masuknya adalah 4 liter per menit. Terus kemudian dia pada saat yang sama dari tangki dia keluar dengan lajunya 6 liter per menit. Berarti ini Q keluarnya segini. Asumsikan larutan yang masuk teraduk sempurna. Nah, berarti di sini kalau kita tulis seperti langsung aja DYDT-nya gitu kan. DYDT itu akan sama dengan tadi, yang sama dengan C masuknya adalah 1 dikali 4. 1 dikali 4 dikurangin Y-nya adalah yang kita cari, ini Y-nya. Y per VT-nya adalah V0. V0-nya tadi berapa? V0-nya 120 dikali laju masuknya adalah 4. 4 dikurangin laju keluarnya adalah 6. Gitu. Sorry, ini ditambah. 120 tambah. Ya, dikali laju keluarnya tadi adalah 6. Nah, ini berarti DYDT gitu sama dengan
Sini adalah 4 kurangin berapa ini? Y per ini benar kan ya, 6 dikurangin 4, 6 kurangin 4. Nah, benar berarti 120 dikurangi 2, 118. Dikali ininya adalah 6. Berarti kalau kita pindah ruas, jadi ini dy per dt, ini bakal jadi plus 6 per 118. Y sama dengan 4. Nah, nanti ini bisa diselesaikan bisa diselesaikan dengan ini, persamaan diferensial gitu. Persamaan diferensial orde 1. Ini PD orde 1. Nah, berarti nanti kita bisa tentuin pakai faktor terintegrasinya apa. Faktor integrasinya apa gitu kan. Nah, kemudian nanti dapat Y sama dengan, ya kan. Karena dia ditanya Y sama dengan, di sini ditanya garam saat T menit dengan 0, T 60, berarti ini sampai 60 menit gitu. Ini sampai 60 menit. Nanti kan kalian dapat faktor integrasinya apa. Kemudian faktor integrasinya kalian kalikan dengan kali semua ruasnya dikali faktor integrasinya. Nanti bakal dapat Y sama dengan sekian gitu. Terus berarti kan masih dalam bentuk plus C, ada plus C yang belum diketahui. Nah, plus C yang belum diketahui itu didapat dari apa? Dapat dari ini. Karena dia konsentrasi awalnya itu 1,5 gram garam per liter dengan volumenya 120 liter. Karena Y itu kan dia melambangkan massa. Berarti massanya kan harus dalam satuan gram. Jadi kalau dilihat dari sini, kalau dia misalnya di sini ada liter, di sini ada gram per liter, berarti kan kalau mau cari massa awal si tangki mula-mulanya itu kan volume dikali konsentrasinya, ya kan. Jadi di sini massa mula-mula gitu, misalnya apa? Massa mula-mula itu sama dengan 120 liter, ya kan, dikali 1,5 gram per liter. Kan liternya dicoret, di nanti 120 dikali 1,5 gram gitu. Nah, itu massa awalnya. Terus T-nya adalah sama dengan 0 karena dia mula-mula gitu. Nanti kalian bisa cari sendiri kan. Baru nanti dapat C-nya berapa. Kemudian cari lagi banyak garam saat T-nya 60. Substitusi lagi T-nya sama dengan 60 dapat berapa gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Mau tanya dong, kalau yang ini integrasinya apa ya? Oh. Ini kalau misalnya persamaan diferensial orde 1 itu, ini kan. Itu kan dia bentuknya dy dx ditambah px dikali y sama dengan qx. Nah, faktor integrasinya itu faktor integrasinya itu dia akan sama dengan pangkat integral dari px dx. Nah, berarti kalau di persamaan yang ini itu kan berarti faktor integrasinya kan integral dari 6 per 118 dt karena dia terhadap t. Nanti dapat pangkat berapa gitu faktor integrasinya. Terus nanti faktor integrasinya dikaliin ke kedua ruasnya gitu. Dikali ke sini sama ke sini. Gitu. Jadi si px sama qx ini tuh dia nggak selalu
fungsi dalam X, atau nggak selalu fungsi, tapi dia juga bisa fungsi konstan, jadi cuman konstanta doang gitu. Karena kan kalau pas diintegralin kan ujung-ujungnya nanti bakal ada T atau X-nya gitu kan. Oke, ada yang mau tanya lagi? Jadi kalau nggak ada yang tanya mungkin aku lanjut. Ini bakal tetap lanjut atau gimana dari akad? Soalnya ini udah 2 jam. Kayaknya udah dulu deh, Mat. Soalnya udah malam juga jam 9. Ya, Ya, makasih ya, Mat. oke. Ini kan sebenarnya masih ada lagi, ini 3 lagi. Mungkin Iya. nanti aku kirim aja pembahasannya gitu, nanti bakal dikasih di grup gitu. Oh iya, boleh Mat. Oke. Oke, aku Siap. stop share screen. Makasih ya, Mat ya. Oke, Thank you. Makasih juga teman-teman yang udah hadir. terima kasih. Terima kasih, guys.